Halo warga Hari Senin, welcome back to harisenin.com channel. And welcome untuk kamu yang baru join. Kamu tertarik menjadi seorang HR? Atau udah jadi seorang HR nih? Jangan sampai jadi HR yang ngeselin ya. Ya emang sih nggak mungkiri jadi seorang HR itu bisa melakukan kesalahan. Untuk menghindari kesalahan-kesalahan tersebut, kita perlu tahu nih kesalahan-kesalahan apa aja sih yang kira-kira sering dilakukan oleh seorang HR. Penasaran kan? Let's check this out. Kita nggak bisa milih untuk dilahirkan dari rahim siapa. Tapi terlepas dari siapapun orang tua kita, latar belakang sosial ekonomi dan budaya kita, harisenin.com percaya, kesuksesan itu adalah hak setiap anak bangsa. Kesalahan dalam rekrutmen. Yang pertama, nggak memberikan informasi terkait dengan tahapan rekrutmen. Biasanya kalau sebelum dimulai interview, kita kan pasti ada introduction dulu ya. Pastiin di situ tuh kita sudah memberikan informasi ke kandidat terkait dengan tahapan rekrutmennya seperti apa sih gambarannya dan dia sedang ada di tahap keberapa. Jadi kandidat itu memahami ekspektasi terkait dengan rekrutmennya. Jangan sampai tiba-tiba langsung mulai interview aja. Yang kedua, interview dadakan. Jam 1 interview ya, padahal itu udah jam 12.30. Jangan sampai ya HR itu membuat interview yang dadakan. HR-nya juga pasti belum persiapan banyak, apalagi kandidatnya. Ketiga, requirement terlalu tinggi. Kamu sebagai HR atau mungkin kamu sebagai kandidat pernah nggak sih nemu loker yang kayak gini kurang lebih? Dicari admin social media spesialis, umur 21-25, tinggi 170, good looking, bisa Canva, bisa Adobe Illustrator, bisa Photoshop, bisa After Effects, bisa Adobe Premiere. Belum lagi ntar disuruh jadi talent YouTube, habis itu disuruh ngedirecting juga. Padahal budgetnya juga nggak seberapa. Jangan sampai ya bikin requirement yang terlalu tinggi. Jadi 4 orang tuh jadi 1, padahal ya gajinya sama aja juga. Nanti mengarah ke yang namanya eksploitasi. Yang keempat, nggak melakukan background checking. Nah, di sini seorang HR kadang suka miss nih, nggak melakukan track record sebelumnya tuh kira-kira karyawan seperti apa sih. Background checking basically fungsinya itu untuk mengetahui performa kandidat di perusahaan sebelumnya. Kira-kira dia itu perform atau enggak gitu ya, atau bahkan justru malah ada permasalahan di perusahaan sebelumnya. Yang kelima, menjadikan interview itu sebagai ajang formalitas gitu. Jadi ya udah deh dateng, tanya jawab, udah. Bahkan habis itu nggak melakukan penilaian secara langsung. Nah efeknya apa sih? Ingat, tujuan interview itu kita mau menggali informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan kandidat. Kalau misalkan jawabannya kurang jelas, ya kita probing atau kita gali lebih dalam. Kemudian setelah interview berakhir, juga coba langsung melakukan penilaian atau interview assessment secara langsung. Jangan sampai interviewnya Senin baru dinilai Jumat. Kira-kira kalau kayak gitu bakal valid nggak sih penilaiannya? Eits, nggak sampai di situ aja loh kesalahannya. Masih ada kesalahan lanjutan nih. Kesalahan dalam pemberian hak karyawan. Biasanya kalau kita bicara tentang hak karyawan, berarti masuk ke HR di bagian administratif atau di compensation and benefit ya. Yang pertama, manipulasi kebijakan PHK. Biasanya kalau perusahaan dalam situasi tertentu, krisis gitu ya, biasanya kan mereka mengurangi yang namanya pengeluaran gitu ya. Salah satunya adalah mengurangi biaya SDM dengan cara melakukan pemutusan hubung kerja atau PHK tadi. Nah, kalau misalkan seorang karyawan itu di PHK atau kena PHK, ia itu berhak mendapatkan pesangon. Nah, cuman tuh ada perusahaan-perusahaan nakal yang nggak mau ngasih pesangon nih. Nah, biasanya seorang HR ini melakukan manipulasi dengan meminta karyawan tersebut untuk resign. Udah, kamu resign aja daripada di PHK. Jangan sampai kayak gitu ya. Selanjutnya, nah ini mungkin kamu pernah ngerasain nggak kira-kira sebagai karyawan? Mempersulit cuti. Ya, jadi kamu sebagai karyawan nih, pas lagi mengajukan cuti, dipersulit gitu. Kok kenapa ya seorang HR kayak gitu? Nggak boleh loh, karena ada undang-undangnya. Di pasal 79 Perpu Cipta Kerja terkait dengan cuti seorang karyawan. Nah, jadi sebagai karyawan, kita itu punya hak untuk mendapatkan cuti 12 hari per tahunnya. Dan ini berlaku untuk karyawan yang sudah bekerja dalam suatu perusahaan selama
selama 12 bulan tanpa berhenti. Jadi udah kerja selama setahun tanpa berhenti tengah jalan ya. Jadi HR kalau kamu mau mengajukan cuti pasti nggak pingin dipersulit juga kan? Sama juga dengan karyawan kamu nggak mau dipersulit. Yang ketiga, program training yang nggak relevan. Biasanya HR kalau udah pusing nih ada isu ABC, udahlah kasih training aja. Eits, training itu bukan jawaban dari semua permasalahan karyawan. Ya mungkin aja kalau dia lagi burn out atau demotivasi, mungkin job desk-nya udah mulai berantakan nih, atau udah disuruh ngerjain job desk yang lainnya, mungkin perlu diperbaiki. Atau kalau misalkan kayaknya mumet banget, mungkin karyawannya perlu dikasih jalan-jalan gitu atau healing, bukan soal training terus. Tapi kalau memang terkait dengan skill yang jawabannya adalah training, ya kita analisa dulu. Kalau memang ternyata kebutuhannya terkait dengan hard skill, misalkan terkait dengan skill sales gitu, ya jangan dikasih soft skill terkait dengan time management, nggak relevan kan. Keempat, apatis atau ya bahasa gampangnya tuh nggak empati gitu sama kebutuhan karyawan. Ya kalau karyawan ada kebutuhan, mintanya ke siapa lagi nggak sih kalau nggak ke HR? Jadi sebagai seorang HR, kita itu bertanggung jawab untuk membantu karyawan ya untuk memenuhi kebutuhannya. Kamu memperhatikan nggak sih dari kesalahan-kesalahan tadi yang aku sebutkan bisa dirangkum ya. Biasa karakter HR yang seperti itu tadi mempunyai satu kesamaan, yaitu sikap nggak empati. Karena tugas HR itu kan mengurus SDM ya, atau karyawan atau manusia-manusia, jadi harus humanis ya, berempati. Empati itu apa sih? Ya bayangkan aja kalau kamu tuh ada di posisi dia. Jadi hindari kesalahan yang pertama tadi ya, bersikap apatis. Kemudian yang kedua, mendorong karyawan serba bisa. Job desk-nya dia A, tiba-tiba dikasih job desk yang Z, X, Y. Padahal ya nggak dikasih insentif juga, jangan sampai kayak gitu ya. Kesalahan yang terakhir nih, bersikap tidak bijak. Memang sih seorang HR itu kan harus empati, kemudian humanis, tapi di satu sisi nggak boleh terlalu emosional juga ya. Karena ingat, HR itu punya banyak tanggung jawab, salah satunya adalah memenuhi kebutuhan karyawan dan perusahaan. Sehingga kita harus pintar-pintar bijak nih dan bersikap dewasa. Sebagai seorang manusia biasa, HR juga bisa melakukan kesalahan sih, tapi jangan dijadiin pembenaran ya. Stop jadi HR yang salah dan mulai jadi HR yang profesional. Kalau kamu tertarik nih belajar tentang dunia HR, kamu bisa banget ikutan bootcamp di harisenin.com yang pastinya bisa bikin kamu makin kenal dengan bidang HR ini. Penasaran kan? Klik linknya di description box ya. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, aktifin loncengnya, and see you in the next video.